Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, masih dalam pembahasan detik-detik asesmen nasional. Sebelumnya mohon maaf nih, Ibu menjelaskannya ditemani dengan suara hujan. Ini kebetulan lagi di sekolah, siswanya sudah pulang dan suasananya hujan. Jadi kalau misalnya nanti ada suara-suara yang kurang jelas atau tidak terdengar, mohon dimakluminya ya. Langsung aja kita hari ini kita mau ngebahas tentang AKM literasi. Mudah-mudahan anak-anak masih semangat dalam menghadapi ANBK nanti yang insya Allah akan dilaksanakan bulan November ya. Oke, kita langsung lihat di sini paket soal yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas paket soal 1 dan paket soal 2 literasi. Dalam paket soal 3, untuk nomor 1 sampai 4 kalian diminta membaca bacaan terlebih dahulu. Ya, di sini ada bacaan judulnya Makhluk Berkedip. Nomor 1, cerita makhluk berkedip mengisahkan si aku dan orang-orang di sekitarnya. Si aku yang dikisahkan pada cerita tersebut adalah siapa? Nah, di sini makhluk berkedip yang kalian sudah baca di sini itu bercerita tentang lampu lalu lintas. Kemudian yang nomor 2, pernyataan manakah yang tepat berdasarkan cerita makhluk berkedip? Kalian boleh jawab lebih dari satu. Nah, jawabannya insya Allah yang tepat yang ini ya. Silahkan. Sama yang ini. Nah, nomor 3, cerita makhluk berkedip terbentuk dari beberapa peristiwa yang dialami si aku. Peristiwa si aku hanya berkedip dan diam di tempat disampaikan pada awal cerita. Jawabannya ya. Ada awal cerita yaitu di sini. Nah, aku adalah makhluk berkedip, pekerjaanku hanya berkedip, aku tidak bisa kemana-mana, aku hanya diam di tempat. Next, untuk yang nomor 4, kita lihat di sini ya. Nomor 1 ini pasangannya B, yang nomor 2 pasangannya G, yang nomor 3 ini pasangannya E, nomor 4 pasangannya D, dan nomor 5 ini pasangannya adalah A. Selanjutnya, nomor 5 sampai 7 kalian diminta dulu untuk membaca teks raja yang baik dihormati rakyat. Kita lihat ya. Di sini sang raja dalam dongeng raja yang baik dihormati rakyat mengumumkan akan membuat rakyat damai dan bahagia. Pengumumannya di mana? Disampaikannya di alun-alun istana. Yang nomor 6, kita lihat nih. Di sini ada kejadian dalam dongeng. Nah, sesuai tidak ya dengan bacaan yang ada? Yang pertama, apakah raja telah menjadi baik disebabkan doa rakyatnya? Betul. Yang kedua, jawabannya tidak. Yang ketiga tidak. Dan yang keempat, betul. Karena raja mengumpulkan di lapangan istana disebabkan sang raja ingin mengumumkan sesuatu. Nah, sekarang nomor 7 nih. Nomor 7 ini ada 2 gambar ya. Ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Gambar tersebut menggambarkan keadaan lokasi pada dongeng raja yang baik dihormati rakyat. Pernyataan manakah yang betul berdasarkan gambar? Dilihat. Berdasarkan gambar ya, bukan berdasarkan cerita yang ada di belakang. Bukan yang ini. Kalian diminta untuk berdasarkan gambar. Nah, pernyataan yang pertama itu salah karena bukan digambar ya. Yang kedua juga salah. Nah, yang ketiga kita lihat di sini betul. Kenapa? Karena di sini memiliki jalan yang sudah bagus sehingga dapat dilewati dengan mudah. Nah, di sini jalannya sudah bagus sesuai dengan gambar nomor 2. Dan yang nomor 4, memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Jawabannya betul. Dilihat dari gambar nomor 1 nih. Mereka bekerja sama gotong royong untuk membuat jembatan. Oke, untuk yang nomor 8 kita jangan lupa dibaca dulu. Setelah dibaca, ini ada gambar, kalian perhatikan ya. Di sini sesuai jawabannya. Kenapa? Karena pada teks itu memang kakek memanggil keempat cucunya. Nah, di sini ada kakek memanggil keempat cucunya. Nah, ini sesuai. Kemudian di sini dia sedang mengumpulkan keempat cucunya ini sedang mengumpulkan bambu. Tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini yang memotong sebilah bambu itu adalah kakek. Ya, si kakek ini bukan cucunya. Jadi tidak sesuai. Kemudian nah, yang nomor 3 sesuai ya karena memang tadi kakek yang memotong. Nah, terus untuk yang terakhir ini di sini ada gambar nih. Mereka berjualan cucu-cucunya
tapi tidak memakai seragam ya. Sedangkan mereka punya ide untuk berjualan di sekolah. Lagi pula itu masih berupa ide, sedangkan yang ini sudah penerapannya, jadi jawabannya kurang tepat. Untuk nomor 9, nah 9 sampai 12 nih, jangan lupa dibaca dulu teksnya ya tentang desa wisata Tanon ya. Yang nomor 9, manakah usaha yang dilakukan Trisno untuk menyejahterakan masyarakat di desanya? Jawabannya yang paling atas, yakni menggalakkan pembangunan desa wisata. 10, dusun ini terletak di kaki Gunung Telomoyo. Di dusun ini, wisatawan dapat menikmati keindahan alam, kesenian, permainan tradisional, dan wisata edukasi. Dusun yang dimaksud apa? Dusun Tanon jawabannya. Di sini ya. Ya, Dusun Tanon. 11. Keuntungan yang diperoleh masyarakat. Nah, bertambah wawasan betul. Terpengaruh budaya luar? Tidak ya. Pengangguran meningkat? Tidak juga. Kemudian budaya dan tradisi nenek moyang terus lestari ya. Dia akan terus lestari karena di sini ada daftarnya, keseniannya, permainan tradisionalnya. Jadi di sini budaya dan tradisi nenek moyang terus lestari. Untuk nomor 12 kita langsung ya. Di sini yang pertama jawabannya E, yang kedua itu ada C, Toya Gila. Yang ketiga suasana dusun Tanon itu tenang. Dilihat dari mana? Nah, di sini. Jauh dari hiruk pikuk. Kemudian salah satu wisata edukasi dusun Tanon yaitu yang G, kelas bertani. Kita lihat di sini. Nah, ada kelas bertani. Kemudian bidang usaha yang dikembangkan Trisno untuk menyejahterakan masyarakat di desanya yaitu D, pariwisata ya. Nah, di sini kan wisatawan itu tentang pariwisata. Di sini ada wisata alam dan edukasi. Next, 13 sampai 15. Nah, di sini untuk nomor 13 pada bacaan jawabannya Bu Ira bepergian menggunakan transportasi online. Nah, caranya gimana? Dengan memesan transportasi online melalui aplikasi telepon genggam. Yang 14, saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi berbasis aplikasi online. Nah, mengapa kondisi tersebut terjadi? Boleh nih pilih dari satu jawabannya, lebih dari satu. Yang pertama yaitu transportasi online lebih menghemat waktu dan biaya. Transportasi online lebih praktis daripada kendaraan umum. Nah, untuk yang nomor 15, kalian lihat nih di sini ada gambar. Ya. Pernyataan berikut memuat informasi mengenai transportasi umum dan transportasi online. Pilihlah pernyataan yang sesuai. Nah, kita lihat angkutan umum lebih murah daripada transportasi online. Itu jawabannya salah. Yang nomor 2 salah, yang ini 3 betul dan yang 4 betul ya. Nah, nomor 14 ini ada budidaya ikan lele dalam ember, disebut sebagai budi kamber ya. Ini lagi trending ini lagi trending topik di masyarakat ya. Tempatnya simple, jadi bisa panen lele, bisa juga panen sayuran, terutama kangkung. Nah, kita lihat ya. Ada pertanyaan nih. Apakah budidaya ikan lele dalam ember dapat dilakukan di lahan sempit? Ya, betul jawabannya. Karena kan dia di ember, jadi tidak perlu tempat yang luas ya. Apakah ember dengan kapasitas 800 liter dapat menampung benih lele lebih dari 100 ekor? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada bacaan itu hanya bisa menampung 60-100, tidak bisa lebih dari 100. Apakah benih ikan lele dapat langsung dimasukkan ke dalam ember berisi air? Oh, tidak bisa. Karena dia harus ditanam dulu ya kangkungnya. Nah, kemudian apakah sayuran kangkung dapat dipanen sebelum masa panen ikan lele? Jawabannya iya. Kenapa? Karena masa panen kangkung itu 14-21 hari setelah tanam. Sedangkan lele kan 2 bulan. Jadi sebelum lele panen, kangkungnya sudah bisa dipanen. Nah, untuk nomor 17-20, kalian dilihat dulu bacaannya ya. Nah, di sini berhubung gelap, tidak terlalu terang, jadi
Kita lihat dari sini aja untuk urutannya. Wortel, lobak, bawang, kacang, petunia, dan marigold. Jadi di sini ada wortel, lobak, bawang, kacang, petunia, dan marigold. Nah, untuk nomor 17 ini pernyataannya betul atau salah ya? Kita lihat biji tanaman wortel bercampur ke deretan bawang. Kita lihat di sini. Wortel, dia tertiup angin, lari ke bawang. Betul jawabannya. Kemudian biji bunga marigold bercampur ke deretan lobak. Kita lihat marigold mana? Marigold bercampur ke lobak. Tidak ya, tidak seperti itu. Karena tidak terbang ke situ bijinya. Kemudian biji bunga petunia bercampur ke deretan bunga minigold. Petunia bercampur bunga marigold. Ya betul ya, ini dari petunia ke sini. Jadi mereka bercampur. Biji tanaman bawang bercampur ke deretan wortel. Bawang mana bawang? Nah, ini bawang. Bawang ini tidak bercampur ke wortel, tapi wortel lah yang bercampur ke bawang. Jadi jawabannya salah. Nomor 18. Pandu dalam cerita Kebun Warna-Warni tidak kecewa lagi karena biji tanamannya tercampur. Alasan yang paling tepat Pandu tidak kecewa lagi adalah apa? Karena ayah menasehati Pandu, meski biji makanan tercampur, kebun Pandu akan tampak warna-warni. Nomor 19, Pandu merasa sedih dan kecewa karena mengalami masalah saat membuat kebun warna-warni. Manakah penggalan cerita yang memuat kesamaan dengan kegiatan yang dilakukan Pandu? Nah, jawabannya boleh lebih dari satu. Di sini kita ketemu dua nih. Yang pertama, Farida ingin membuat taman kecil di depan rumahnya. Ia pun menanam biji bunga matahari, krisan, dan adenium. Farida menebar biji-biji itu di 3 pot berbeda. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Biji tanaman itu terbang ke segala arah. Farida tidak bisa membedakan biji-biji itu. Farida pun tampak murung. Kemudian yang terakhir ini juga bisa ya. Di sini Ibu baca, Andre ingin membuat kebun sayuran. Ia pun menyemai biji sawi dan bayam di belakang rumah. Sebelumnya, Andre telah membuat galian di sawah. Setelah Andre menyebar biji sawi dan bayam, ayam mengobrak-abrik biji itu. Andre kecewa, kebun sayurnya berantakan. Nah, untuk yang nomor 21 ini, Pandu 20 maaf, jawabannya biji sawi dan bayam. Ya, maaf ya, maksudnya biji tanaman Andre tertiup angin. Permasalahannya ada di situ. Nah, yang nomor 21, di sini kalian diminta untuk membaca teks dulu ya, tentang Putri yang tiba di penginapan Tante Tiwi di Ubud. Tante Tiwi itu kebetulan sama dengan nama ibu ya nak ya. Kita lihat yang nomor 21. Putri dan Tante Tiwi tiba di penginapan Tante Tiwi di Ubud. Itu urutan ke-1 ya, yang pertama. Kemudian Putri kagum melihat penginapan itu yang kedua. Nah, Putri kagum, di sini ada lihat, Putri kagum melihatnya. Kemudian Putri diajak Tante Tiwi jalan-jalan ke Ubud Art Center. Di sini urutan kelima. Urutan yang terakhir ya, di sini di Art Center. Kemudian Putri ingin mengikuti latihan di pendopo penginapan. Di sini ada di sini. Nah, dia mau ikut latihan ya. Jadi urutan ketiga. Jadi yang pertama itu ini Putri tak tiba, yang kedua Putri kagum, kemudian yang ketiga Putri dan Tante Tiwi memilih kain. Putri ingin mengikuti latihan, yang keempat Putri memilih kain, dan yang terakhir Putri diajak jalan-jalan ke Ubud Art Center. Nah, yang 22 kita lihat ya. Di sini yang pertama tidak sesuai, yang kedua sesuai, dan yang terakhir sesuai. Nah, kita lihat di sini jawabannya. 23 dipasangkan. Ini pasangannya dengan yang ini ya. Rumah yang layak huni harus terang. Rumah harus memiliki pencahayaan alami. Yang kedua, pasangannya adalah ini. Kemudian yang ketiga pasangannya yang terakhir. Yang keempat pasangannya rumah memiliki jendela agar pergantian udara baik. Yang kelima, rumah memiliki pencahayaan alami dapat menghemat penggunaan energi.
Kita lihat 24 sampai 27 ya. Kalian baca dulu. Kemudian yang nomor 24 ini jawabannya memerlukan biaya untuk pendidikan anak. Yang nomor 25 kemudahan memperoleh bahan baku, kemudian pangsa pasar yang luas. Nah, nomor 26 ini ya, yang pertama ini informasi tambahan, yang kedua penting, ketiga penting, dan yang terakhir ini tambahan. Terus nomor 27, jika iklim di Indonesia mengalami perubahan ekstrim selama beberapa tahun terakhir, jelaskan pengaruh kondisi tersebut terhadap kelangsungan usaha milik Sutapa. Jawabannya, jika curah hujan tinggi, maka daya beli masyarakat pada tahu menurun. Kalian bisa lihat yang di sini. Nah, kan jika curah tinggi, kemudian petani gagal panen, harga kedelai jadi meningkat, produksi tahu kemudian menurun. Karena produksi tahunya menurun, harga tahu menjadi meningkat. Nah, karena harga tahu meningkat mahal, otomatis daya beli masyarakatnya akan menurun. 28 dan 29 lihat dulu ya. Bacaannya dibaca dulu, kita langsung saja. Nomor 28 ini sesuai, yang kedua tidak sesuai, ketiga sesuai, dan yang keempat tidak sesuai. Untuk nomor 29 itu jawabannya yang pertama tidak, ya, tidak, dan ya lagi. Dan untuk soal terakhir di sini ada gambar, ada QR code. Jadi kalian scan barcode dulu seperti biasa. Kalau kalian ketemu seperti ini, kalian scan barcode dulu. Nanti akan muncul videonya dalam kanal YouTube. Nah, setelah itu, setelah kalian tonton videonya, kalian bisa mengerjakan halaman berikutnya yang nomor 30. Nah, di sini ada catatan Ibu. Catatan Ibu ini, ya, ini catatannya itu merupakan judul yang ini, video yang ini. Jadi Ibu tulis di sini biar gampang untuk mencernanya. Nah, langsung ke soal nomor 30. Di situ ada yang pertama, kelangkaan batu bara dapat dicegah dengan perilaku hemat listrik. Yang kedua itu yang G, lampu. Yang ketiga jawabannya B, organik. Yang keempat itu D, hutan. Dan yang kelima itu H, nuklir, ya. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini pembahasan literasi dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa dalam, insya Allah, jika tidak ada halangan, lain waktu kita akan membahas paket soal 4 literasi. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.